Jumpa kembali dalam program acara Merauke Sehat dengan topik yang sangat menarik untuk hari ini, yaitu topik kesehatan gigi dan mulut. Dan tentunya juga sudah ada beberapa narasumber, ya ada 2 narasumber yang sudah hadir di studio Pro1 Radio Merauke hari ini untuk acara Merauke Sehat. Saya sapa dulu, ada dokter ahli konservasi gigi RSUD Merauke, Dr. Yusri SPKG. Selamat pagi dokter. Ya, selain dokter Uci tadi ada juga dokter gigi fungsional Puskesmas Samkai, dokter gigi Ana Fransina Rondo. Selamat pagi. Sebenarnya bahaya bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu, di mana kesehatan gigi mulut ini sangat penting karena merupakan salah satu bagian dari cara kita menjaga kebersihan tubuh kita yang tidak dapat diabaikan. Apabila gigi, gusi atau bagian atau komponen di dalam mulut ini kita tidak rawat, maka faktor yang paling berisiko adalah terjadinya nyeri atau sakit pada gigi atau bagian-bagian yang di dalam mulut. Terus ini dapat mengganggu fungsi pengunyahan dan fungsi-fungsi gigi lainnya yang pada akhirnya akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut itu sebenarnya dimulai dari masa bayi di dalam kandungan. Jadi ini difokuskan pada ibu-ibu hamil, karena proses pembentukan benih gigi itu bukan dimulai setelah kita anak lahir, tapi di dalam kandungan pada masa kehamilan 5 minggu. Ini iya benar, jadi harus ada asupan gizi yang baik untuk proses pertumbuhan benih gigi di dalam mulut, sehingga pada akhirnya nanti gigi yang muncul atau erupsi itu baik juga. Proses pembentukan benih gigi itu kan ada 3 tahap. Nah, jika terjadi kerusakan di salah satu tahapnya itu akan mempengaruhi kualitas gigi pada saat dia erupsi. Ada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kerusakannya itu bergantung pada bagian tahap keberapa dia terjadi kerusakan DNA benih giginya ini. Jadi kalau dia tahap pertama berarti pasti akan kerusakannya lebih besar. Misalnya terjadi namanya dentinogenesis imperfecta, amelogenesis imperfecta, nanti hasilnya itu estetiknya sangat buruk dan kualitasnya pasti tidak baik. Iya, ini dipengaruhi sama proses pembentukan DNA pada giginya. Dokter gigi ada beberapa bagian lagi. Ada dokter gigi umum yang biasanya melayani secara umum kesehatan gigi dan mulut, yang biasanya ditempatkan di RKTP atau layanan tingkat pertama. Tapi sekarang kan eranya era spesialistik juga. Nah, di bidang kedokteran gigi itu sendiri begitu banyak beberapa bagian spesialis. Ada konservasi gigi, bedah mulut, penyakit mulut, ortodontik, ada spesialis periodontik, gigi anak juga ada. Terus ada prostodontik, periodontologi, terus ini apa namanya dental forensik juga ada. Iya, radiologi dental juga ada. Sekarang sudah mengalami kemajuan yang pesat, jadi spesialistiknya juga semakin banyak. Sebenarnya kan pemerintah sudah menyediakan layanan tingkat pertama. Jadi pada tingkat pertama ini biasanya ada di puskesmas atau klinik mandiri yang melayani BPJS itu. Di situ bisa dilayani. Kalau misalnya pada akhirnya tidak tertangani atau perlu perawatan lebih lanjut, itu bisa dirujuk ke rumah sakit. Namun di saat pandemi ini juga harus hati-hati. Karena pandemi ini sebenarnya mengganggu berbagai sektor ya. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dan untuk mengadakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini, kita harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh kolegium, baik itu PDGI, konservasi gigi atau bagian yang lainnya, bahwa ada aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan
suatu layanan bisa dibuka. Dan karena kita tahu bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini merupakan bagian yang paling beresiko terjadinya penularan virus COVID karena adanya droplet dan percikan air ludah. Nah, kita sangat berhati-hati sehingga bukannya kita malah menolong orang, malah membuat orang sakit. Dari pasien ke pasien atau dari dokter ke, dari pasien ke dokter atau tenaga medis yang melakukan tindakan, itu yang kita harus hati-hati. Makanya mungkin nanti ada kegiatan teledentistry yang akan diadakan. Nah, ini merupakan salah satu wadah untuk masyarakat secara umum bisa mengetahui perawatan-perawatan yang boleh dilakukan selama masa pandemi bisa lewat teledentistry. Jika belum dibutuhkan tindakan untuk perawatan gigi, saya mau bertanya-tanya. Jadi, oke, kayaknya saya mungkin bisa langsung ya, karena sudah disampaikan. Dalam rangka bulan kesehatan gigi nasional ini, dari PDGI kami akan melakukan yang namanya konsultasi. Konsultasi ini melalui WA, ada nomornya. Nanti itu pada tanggal 29 sampai 30 November tahun ini 2021. Jadi untuk kegiatannya itu kami buka dari pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam untuk konsultasi. Jadi nanti untuk masyarakat bisa menghubungi nomor yang nanti saya akan sebut mungkin sebentar. Di nomor telepon ini masyarakat bisa menghubungi dan di situ nanti bisa langsung berkonsultasi dengan dokternya. Begitu, mungkin mau tanya sakit gigi atau perawatan atau apapun pokoknya mengenai gigi dan mulut. Jadi bukan cuma gigi tapi mulut semua. Mungkin ada sariawan atau ada gangguan apa di dalam mulut, ada sakit gigi, itu semua bisa. Nanti pada tanggal 29 sampai 30 ya November. Setiap sesi ada 15 dokter yang siap sebisanya akan memberikan solusi bagaimana penanganan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi, apalagi di daerah pelosok ya. Mereka mungkin tidak terjangkau atau sangat jauh. Ya, benar. Karena ini Bu, banyak juga beberapa pasien yang saya dapat itu di puskesmas, mereka bilang mereka takut ke dokter gigi, ke rumah sakit, katanya takut COVID. Padahal sebenarnya kami juga tenaga medis takut juga begitu. Jadi ini kami buka untuk mau konsultasi bisa lewat telepon nanti. Sebenarnya begini, ini bukan di Merauke tapi di seluruh dunia. Iya. Kebanyakan dari masyarakat itu datang ke pusat layanan, baik mau di praktik pribadi atau layanan yang disediakan pemerintah. Orang ke dokter gigi itu karena dia sudah mengalami sakit gigi, bukan karena pemeliharaan atau konsultasi. Jadi yang paling sering dan paling banyak itu adalah pulpitis irreversible atau nyeri pada gigi. Pulpitis irreversible sendiri ini adalah peradangan pada jaringan pulpa gigi. Gigi itu kan terdiri dari beberapa bagian dan salah satu bagiannya itu adalah pulpa. Nah, jika sudah terjadi peradangan pada pulpa ini mau tidak mau pasti akan nyeri. Jangan sampai di pulpanya deh, dekat-dekat tanduk pulpa aja itu orang sudah kena angin itu orang sudah teriak. Dan ini perlu penanganan lebih lanjut. Sebelum masa pandemi ini saya dalam sehari kalau tidak dibatasi itu bisa sampai 20, dan satu tindakan kan dipatok 20 menit lah begitu. Tapi karena pandemi ini ya mau tidak mau dengan segala keterbatasan yang ada ya kita melakukan tindakan, tapi untuk kasus-kasus dental emergency saja. Kalau masih bisa di handle biasanya kita kasih premedikasi. Penyebabnya pada umumnya itu karena tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut. Padahal seperti rekomendasi yang kita tahu bahwa menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Saya jelaskan dulu, menyikat gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Setelah sarapan itu sekitar 20 menit setelah kita makan dan sebelum kita tidur. Kenapa kita harus penting ada jeda antara setelah makan dengan menyikat gigi? Karena
pada saat setelah kita makan itu kita punya pH rongga mulut itu asam. Jadi sebaiknya menunda sampai 20 menit kemudian baru kita menyikat gigi. Adapun cara menyikat gigi yang tepat, pertama itu kita harus memilih dulu sikat gigi yang tepat. Iya, sikat gigi yang tepat. Untuk usia anak-anak kita pasti pilih sikat gigi yang kepalanya kecil karena dia punya bentuk anatomi mulut itu kan kecil dengan bulu yang halus untuk anak-anak. Nah, terus kedua, pemilihan pasta gigi. Nah, pasta gigi dengan jumlah yang direkomendasikan juga. Jadi kita tidak sekedar menaruh pasta gigi sudah plak kita pakai. Terutama untuk anak-anak karena pada pasta gigi ada kandungan fluoride. Fluoride itu sebenarnya bermata dua ya, memperbaiki dan menjaga gigi, tetapi juga dapat berakibat buruk jika di dalam jumlah yang berlebihan. Ada. Kalau untuk orang dewasa sih mungkin tidak terlalu berpengaruh, karena kan orang dewasa belum sudah bisa mengontrol tidak menelan dia punya pasta gigi kan. Kalau anak-anak ini yang kita belum bisa kontrol, nanti dia tertelan. Nah, kalau tertelan ini efeknya banyak. Berarti asupan fluoride-nya berlebihan. Ini menyebabkan fluorisis pada gigi, terus bisa keram pada mulut. Dan dari literatur dijelaskan bahwa di Amerika sana bahkan umur di bawah 2 tahun itu dilarang menggunakan pasta gigi. Karena kandungan fluoride ini jika tertelan secara terus-menerus dapat menyebabkan CA pada pankreas, tapi itu penelitian lebih lanjutnya belum diketahui, hanya diketahui secara umum seperti itu. Jadi anak-anak harus dibatasi. Biasanya untuk anak-anak itu hanya sebesar biji kacang polong. Dan karena pasta gigi juga berbeda dokter. Kan tadi sampaikan bahwa fluoride ini kan kandungannya odol gigi itu mengandung fluoride. Rata-rata sih kalau fluoride itu ada di pasta gigi. Nah, tapi ada memang yang tanpa fluoride memang. Cara menyikat gigi yang tepat ini setelah kita pemilihan pasta gigi yang benar, sikat gigi yang tepat, kemudian kita tempatkan bulu sikat dan sikat giginya ini 45 derajat terhadap sudut gusi. Kemudian kita menyikat searah dengan pertumbuhan gigi. Jadi kalau gigi atas sikatnya ke bawah. Ya, tidak berulang-ulang, harus ke bawah. Gigi bawah dari bawah ke atas, iya. Kemudian seluruh sikat gigi mau bagian sisi pengunyahan oklusal itu dan dekat-dekat pipi, dan jangan lupa menyikat lidah. Karena lidah itu merupakan media yang baik untuk tempat melekatnya bakteri. Minimal 3 menit. Minimal 3 menit dengan gerakan yang sama. Terus yang kita perhatikan juga sikat giginya. Sikat giginya harus diganti setiap 3 bulan. Minimal setiap 3 bulan. Kita perhatikan, bila sikat giginya 3 bulan sudah rusak, belum 3 bulan sudah rusak, berarti cara menyikat giginya itu pasti keras. Kalau dia sikat giginya tidak rusak sama sekali tetap baik, berarti cara menyikat giginya juga tidak terlalu efisien. Padahal ini penting. Oh iya dok, saya tambahkan lagi. Sikat giginya itu untuk satu orang satu sikat gigi, jangan satu keluarga satu sikat gigi. Itu bisa apa nih? Berarti menyebabkan apa dok? Kalau sikat giginya digarang-garang sama-sama gitu. Tiap orang mempunyai bakteri di dalam mulut dengan jumlah yang banyak dan berbagai. Jadi kalau tukar-tukaran ini bisa, misalnya dia ada peradangan gusi kah, dia berpindah ke tempat saudaranya yang lain ya. Makanya biasa di tepi-tepi gigi yang dekat gusi itu, dok kenapa gigi saya ini bukan keropos sih, kayak ada cepukan, cekungan begitu. Nah itu karena proses menyikat gigi yang terlalu keras. Ini yang juga harus dicabut. Sekarang dengan kemajuan ilmu, kemajuan alat dan bahan di bidang kedokteran gigi, sakit gigi itu bisa ditangani tanpa dengan pencabutan. Misalnya datang dengan keluhan nyeri hebat, melibatkan peradangan pada pulpa, ini kita bisa lakukan namanya perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar ini, jadi jaringan infeksi di dalam pulpa itu kita keluarkan, kita desinfeksi, kemudian kita sterilisasi,
kemudian diberi obat-obatan. Setelah waktu yang ditentukan, kita melakukan pengisian dan kita melakukan penambalan kembali seperti gigi semula. Jadi tidak perlu dicabut. Banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu mungkin kesehatan jaringan pendukungnya misalnya kurang optimal untuk kita tetap pertahankan, kita cabut. Terus gigi-gigi yang tumbuhnya miring itu juga jadi pertimbangan besar untuk kita lakukan pencabutan. Misalnya gigi bungsu ya, bukan gigi yang lain. Ini gigi-gigi bungsu ini sering menjadi masalah, jadi kita biasa putuskan untuk dicabut. Terus gigi dengan salah satu pertimbangan adalah restorasi akhir daripada gigi. Apakah gigi ini masih bisa untuk ditambal atau tidak? Kalau kita misalnya giginya sudah tidak bisa dibuatkan restorasi, ya pilihannya pasti kita cabut. Kembali ke pilihan pasien. Kita hanya memberikan edukasi. Oh, gigi ini masih bisa dilakukan perawatan, terus gigi ini kita bisa buatkan restorasi setelah perawatan. Tapi kalau pasiennya bersikeras untuk tetap dicabut, ya pilihan kembali ke pasien. Kita hanya memberikan edukasi dan motivasi bagaimana gigi itu bisa dirawat dan kita kembalikan fungsinya. Karena kan pada hakikatnya sebenarnya kita dokter itu bertujuan bagaimana mempertahankan gigi itu selama mungkin di dalam mulut, sehingga kualitas hidup seseorang juga menjadi lebih baik. Karena kalau giginya hilang atau giginya sakit terus menerus, ya pasti mempengaruhi kualitas hidupnya kan. Misalnya makannya terganggu, mengunyahnya tidak sempurna, jadi bisa mempengaruhi saluran pencernaan. Terus orang yang sakit gigi terus menerus bisa emosi. Kadang gitu dok, kalau macam fungsi bicara, suara, atau kalau gigi dicabut, apalagi gigi depan, itu kadang juga mempengaruhi dari suara. Sebenarnya begini, gigi yang tidak terawat itu bisa menyebabkan menjadi vokal infeksi bagian tubuh yang lain. Nah, pencabutan itu sendiri tidak mempengaruhi, cuman pencabutan gigi dalam keadaan infeksi itu yang berbahaya. Biasanya kita terapi dengan antibiotik profilaksis dulu sebelum dilakukan tindakan. Nah, gigi yang setelah dicabut itu terus tidak ada perawatan lanjutannya, misalnya kita buatkan protesa gigi palsu begitu, itu yang bisa mempengaruhi lingkungan di dalam mulut. Misalnya gigi jadinya jarang, makanan bisa terselip di mana-mana. Kecuali kita misalnya mau bikinkan protesa, kita buat. Sekarang lagi canggih nih, ada namanya implan gigi. Itu yang banyak sekarang diminati orang. Gigi palsu yang ditanam di dalam, Langsung ditanam di dalam jaringan pendukung gigi. Ini ada spesialisnya sendiri yang mengerjakan. Iya. Ada kriteria-kriteria, mungkin orang dewasa 17 tahun ke atas ya, atau 24 tahun lah, saya kurang tahu, tapi setahu saya dia untuk orang dewasa setelah semua pertumbuhan di dalam mulutnya sempurna boleh dilakukan. Sangat aman, tetapi biayanya sangat tinggi. Jadi dia pasien misalnya kan makan tidak mengikat gigi, sisa makanan ini terselip. Nah, sisa makanan ini akan menempel di permukaan gigi dan membentuk koloni. Koloni namanya plak. Koloni ini dia kayak lapisan bening, lengket dan tidak berwarna. Nah, koloni ini, plak ini sendiri jadi tempatnya paling senang bakteri di situ berkumpul, akhirnya jadi tempat untuk memproduksi asam. Nah, asam ini yang menyebabkan email terkikis, kemudian menjadi lubang gigi. Lubang gigi kemudian tidak dirawat segera, dilakukan penambalan dan sebagainya. Nah, ini akan lama-lama akhirnya akan masuk ke dalam jaringan pulpa sampai ke jaringan periapikal, sampai abses, bengkak dan sebagainya. Ada jejas atau lesi di gigi, pastinya harus ditambal. Misalnya itu apakah dia, gigi itu kan berlapis-lapis, ada email, dentin. Nah, tergantung di posisi mana kariesnya berada. Kalau di email, dentin itu masih bisa ditambal. Kalau di email dekat pulpa itu kita bisa buat namanya dental repair, jadi perbaikan pada gigi. Nah, tapi kalau sudah sampai ke jaringan pulpa, ini harus dilakukan perawatan saluran akar. Kan yang pertama karena tidak menjaga kebersihan mulut, salah satunya contohnya kayak tidak membersihkan, pertama tidak menyikat gigi dengan benar, terus karang gigi,
juga ada juga yang gigi berlubang. Terus banyak juga yang kalau gigi berlubang tidak dicabut, itu juga lama-lama bisa menyebabkan bau mulut. Seperti begitu. Ya, saya tambahkan penyebab bau mulut itu multifaktor. Bisa dari kondisi rongga mulut memang yang bermasalah, misalnya ada karies, ada gigi berlubang nih, terus giginya tidak diperbaiki, tidak ditambal, terus lama-lama bisa berubah jadi gangren. Gangren ini yang menghasilkan bau. Terus iya, karang gigi itu menghasilkan bau juga. Terus lidah yang kotor juga menghasilkan bau. Nah, faktor lain juga karena adanya gangguan saluran cerna. Saluran cerna itu sangat juga mempengaruhi dengan, kalau misalnya komponen dalam mulut ini sudah bagus, tidak ada masalah, kita harus curiga ke arah itu. Viscositas saliva, jadi kalau mulutnya kering, kadang-kadang kan baunya, jadi penderita diabetes biasanya paling sering. Ya, ke dokter gigi kan kontrol setiap 6 bulan sekali. Nah, di sini bisa dikontrol apakah karang giginya banyak atau ada giginya yang bermasalah, kita harus tambal, atau ada giginya yang perlu perawatan saluran akar, itu harus dibersihkan. Terus yang paling penting itu memang harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menyikat gigi yang sesuai aturan, menggunakan flossing atau dental floss sekali sehari sebelum tidur juga boleh. Semacam benang gigi yang digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi. Ada. Karena penampang tusuk gigi yang dari bambu itu kan bulat, sementara kita punya interdental itu dia bentuknya kayak segitiga begitu. Sedangkan tusuk gigi yang sudah dirancang sesuai secara dokter gigi itu bentuknya memang mengikuti bentuk anatomi. Iya. Tapi harus hati-hati ya, meskipun dia alatnya benar, tapi caranya yang salah itu juga bisa merusak jaringan pendukung gigi gusi. Ya, benar, akan dikasih. Kalau untuk lalu sebelum COVID, kami melayani semua pasien datang dengan kasus biasa umum. Cuma setelah COVID ini kami mulai membatasi, apalagi dengan tindakan pasien. Jadi pasien yang kami lihat yang emergensi yang kami kerjakan, kalau masih bisa ditunda, biasanya kami suruh di rumah dulu. Dikasih obat. Kalau misalnya ada sakit gigi, biasanya kami kasih obat. Setelah itu nanti datang kembali, kami biasa rujuk ke rumah sakit. Ya, jadi nanti kalau misalnya, jadi sebenarnya ada bermacam-macam pasien. Ada yang mau datang langsung mau minta rujukan ke rumah sakit. Tapi biasanya saya lihat dulu, kalau kasusnya bisa saya tangani di puskesmas, saya tangani. Tapi kalau tidak sesuai dengan kompetensi saya, biasanya saya langsung rujuk ke rumah sakit. Seperti begitu. Iya. Nah, ramuan karies ini sebenarnya anak-anak minum DOT, setelah minum DOT itu kita bisa beri DOT baru dengan isinya air mineral. Jadi proses pembersihannya boleh jadi bersih karena susu yang tertinggal di dalam mulut itu akan berubah jadi asam. Asam inilah yang akan menyebabkan mengikis email, jadi rusak semua di dalam rongga mulut, pH mulut menjadi asam. Iya. Nah, ramuan karies ini kalau tidak ditangani akan mengganggu tumbuh kembang dari anak. Anak jadi malas makan, gizi tidak terpenuhi, anak malas sekolah dan sebagainya, malas belajar, tidak konsentrasi. Nah, inilah kenapa pentingnya ibu-ibu dibekali pengetahuan bagaimana cara merawat gigi anak sedini mungkin. Terus kalau dilakukan pencabutan, ini akan menjadi masalah besar sebenarnya. Kenapa? Karena pencabutan dini atau namanya prematur loss ini akan gigi susu ini sebenarnya sebagai kompas buat gigi permanen. Jadi kalau gigi susunya sudah hilang, gigi permanennya bingung mau jalan keluar lewat mana. Nah, kalau sudah begini, ya kita siap-siap menerima gigi anak krodit bersusun-susun. Terus kalau tidak gigi tidak sehat, anak-anak malas mengunyah, jadi tumbuh kembang rahangnya juga tidak terbentuk dengan baik. Jadi rahangnya menjadi kecil atau ini jadi
gigi yang mau tumbuh tidak punya tempat yang banyak untuk tersusun dengan rapi di dalam mulut, makanya jadi krodit. Ini salah satu penyebab gigi krodit karena adanya prematur loss, kehilangan gigi secara dini. Salah satu yang paling kuat memberikan warna pada gigi itu karena minum teh, apalagi teh hijau. Kopi juga tetapi tidak sehebat teh hijau. Terus kedua, pada orang dewasa emang itu sudah layak karena warna gigi itu dipengaruhi dari kualitas dentin. Jadi semakin dentin berwarna kuning akan memancarkan warna keluar, karena email itu kan dia kayak kaca begitu. Jadi warna itu dipantulkan dari dentin. Jadi semakin dentinnya gelap maka pancaran warnanya juga gelap. Nah, pemutihan gigi ini sebenarnya aman. Kan lagi tren sekarang nih. Pemutihan gigi atau bleaching, terus veneer, ortodontik yang banyak dilakukan, kemudian implan. Semuanya aman jika dikerjakan dengan orang yang tepat. Kenapa? Bleaching aman, tapi ada kriteria yang dipenuhi untuk kita bisa lakukan bleaching. Tidak serta-merta saya mau datang bleaching nih terus di bleaching, enggak. Itu harus ada kriteria, terus kita sebelum melakukan tindakan bleaching kita harus ada maintenance dulu. Karena efek samping dari bleaching itu sangat besar, jadi dia bisa menyebabkan kematian pulpa secara permanen jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian bisa cedera pada jaringan pendukung gigi karena dia kan keras. Bahan yang digunakan itu hidrogen peroksida sampai 40%, jadi dia keras. Tidak ditangani dengan tepat ini berisiko besar. Dan pemutihan gigi ini kita tidak bisa lakukan, dok saya mau kayak artis ini, saya mau putihnya kayak gitu, tidak bisa. Harus ada batasan, warnanya cuma boleh sampai di sini, tidak bisa lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu akan terjadi kematian gigi, giginya mati semua jadinya. Sebenarnya fungsi kawat gigi itu baik. Jadi gigi yang berjejal itu bisa dirapikan. Nah, gigi dengan kondisi berjejal kan tempat yang baik juga makanan nempel di situ, jadi susah untuk dibersihkan. Jadi karies bisa berkembang, bakteri juga bisa meningkat di situ. Dengan pemasangan kawat gigi yang benar dan tepat, itu tidak jadi masalah. Asal jangan saya mau buat gaya-gayaan nih, itu tidak ada istilah gaya-gayaan buat iya pakai, karena itu kawat gigi itu ada tekanannya. Tekanannya inilah yang menyebabkan kerusakan pada jaringan pendukung dan pada pulpa gigi. Jika tekanan berlebihan yang diberikan akan menyebabkan terjadinya kematian pada pulpa. Kematian pulpa, nekrosis, harus perawatan saluran akar lagi. Fungsi pemasangan kawat gigi ini kan untuk oklusi, artinya untuk pengunyahan, bukan untuk gaya-gayaan seperti begitu. Jadi kalau sebenarnya misalnya dia ke dokter gigi terus datang, dok saya mau pasang kawat gigi, dilihat dulu sebenarnya tingkatan itu kan kita tidak bisa langsung pasang juga. Kita lihat dulu ada perhitungannya, kita lihat kalau memang dia sudah sesuai dengan perhitungan kita tidak bisa pasang begitu. Jadi bukan langsung dok mau pasang langsung kita pasang saja, tidak bisa, karena kita harus lihat lagi dengan perhitungan. Kalau memang perlu dipasang kami pasang, tapi kalau memang sebenarnya giginya sudah bagus hanya untuk gaya-gayaan kayaknya agak susah mau dipasang. Oh ya, jadi dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional, kita Persatuan Dokter Gigi Merauke, kita akan mengadakan beberapa kegiatan. Sebenarnya bukan baru mau diadakan, kegiatan ini kita sudah adakan dari bulan Mei kemarin. Itu berupa bakti sosial di beberapa kampung. Contohnya di Salor, itu kami sudah sempat turun di sana. Kami pembagian sikat gigi dan odol sekitar 150. Terus di Naseng juga kami sama juga bakti sosial. Nah, rencananya juga nanti sebelum kegiatan konsultasi ini kami ada mau turun lagi ke Kampung Golar untuk kegiatan bakti sosial di sana. Setelah itu nanti untuk tanggal 29 sampai 30 November itu kami akan mengadakan konsultasi melalui WA, dan juga kami ada melakukan seminar. Untuk nomornya mungkin bisa dicatat 0878 88 76 88 80.
Ini nanti juga Bu, kami akan pasang spanduk di beberapa titik dengan nanti kami bagi selebaran gitu, leaflet begitu untuk biasanya nanti, kemarin kami sudah bagi ke puskesmas, nanti dari puskesmas yang edarkan. Zaman dahulu makan pinang ini diyakini akan memperkuat gigi. Memang benar, tetapi ada efek samping juga yang diakibatkan. Misalnya pertama nih yang kita sudah bahas tadi tentang pemutihan gigi. Makan pinang ini akan meninggalkan warna pada gigi. Jadi secara estetik pandangan tidak enak. Terus kedua, yang paling sering itu karena iritasi secara terus-menerus pada jaringan lunak di dalam mulut ini yang akan menyebabkan resiko yang sangat fatal. Misalnya ada ulcer atau luka pada rongga mulut secara terus-menerus ini bisa merubah jadi suatu keganasan. Dan ini harus dikurangi, dan kebetulan di Merauke kita sudah punya dokter gigi spesialis penyakit mulut. Ini beliau yang paling banyak tahu dan paling banyak mendapatkan pasien efek samping dari iritasi makan pinang yang terus-menerus. Yang pertama untuk masyarakat di Merauke, memang paling penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jangan lupa ya, memang itu dianggap remeh, tapi paling itu jangan lupa menyikat gigi 1 hari 2 kali minimal, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan juga jangan lupa untuk nanti ada kegiatan kami konsultasi gratis melalui WA dengan nomor yang tadi sudah saya sebutkan untuk masyarakat siapa saja yang ada umumnya, maksudnya untuk dari yang kecil sampai yang besar bisa konsultasi melalui nomor yang tadi saya sebutkan. Kami siap menampung pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dari pagi sampai jam 8 malam. Untuk masyarakat Merauke, menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan bagian dari cara kita menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, di masa pandemi ini sebaiknya menjaga kesehatan dan mulut ini dilakukan karena keterbatasan hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita hanya bisa melakukan dental emergency, jadi kasus-kasus yang lain kadang-kadang kita bisa berikan penanganan sementara. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut sehingga kualitas hidup kita juga menjadi lebih baik.